Ternyata aspirasi buat ganti wakil presiden Indonesia oleh para purnawirawan TNI itu belum pupus, belum berhenti, masih berjalan. Mereka masih semangat untuk bersuara demi bangsa dan negaranya. Tindakan mereka sebagai mantan abdi rakyat itu bukan tindakan ngawur, tindakan semau mereka enggak. Ora sak geleme dhewe, melainkan secara konstitusional. Salah satu purnawirawan yang punya aspirasi itu adalah bekas menterinya Pak Jokowi. Bapak Gibran itu. Dalam logika berpikir yang normal dan wajar, serta ngerti budaya ketimuran, hal-hal begini tidak akan dilakukan. Anda tidak kebangetan. Nek wis kebangetan ya, ada kesabarannya terbatas. Udah keterlaluan. Jiwa TNI itu kan jiwa nasionalisme, setia pada konstitusi, patuh pada pimpinan. Tiap saat siap dan itu. Lah kok anak bekas komandannya diminta diganti. Dalam alur logika normal, genah gak masuk akal. Aspirasi purnawirawan TNI membazulkan wapres ya baru kali ini terjadi di Indonesia. Ini mungkin ya sudah kebangetan emosi tingkat dewa bagi para purnawirawan TNI. Dan itu kita sebagai masyarakat harusnya mendukung. Mereka punya pikiran yang betul-betul setia pada negara. Mau bagaimanapun, presiden kan komandan bagi para menterinya. Ya mesti siap bila ditugasi. Nah, meskipun sudah pernah tugas, anak buah ya tetap anak buah. Lihat saja Pak Prabowo ke Opung Luhut, ke Pak Tri Sutrisno, bekas komandannya, tetap hormat. Kenapa ex mantan anak buah Jokowi di kabinet yang kebetulan purnawirawan TNI ikut tanda tangan di forum purnawirawan TNI untuk mengusulkan penggantian wapres? Yang jelas itu anaknya Jokowi. Sekarang kan wis rada di anak buahin mungkin. Lawang Pak Jokowi wis dudu presiden. Lah si purnawirawan juga bukan menteri lagi. Bebas sekarang memilih. Nek terpilihnya Gibran ora nyalai. Sesuai aturan, sesuai konstitusi, orang nganggo begal-begalan keputusan MK dan sebagainya. Gak akan pernah seorang prajurit bersikap begitu. Dan itu sekelas purnawirawan jenderal-jenderal. Dan bukan hanya satu, tapi ratusan punya pemikiran yang sama. Begawan sih memahami, sikap itu pasti tidak mudah. Buat diambil. Ada pergolakan batin di dalam dirinya sebagai purnawirawan TNI yang setia pada negara ini. Karena ada prinsip dan sikap keprajuritan yang dipegang teguh. Hanya saja, mungkin loh ini, yang dilihat dan dirasakan ada ketatanegaraan yang gak terp. Sehingga bergejolak hati para purnawirawan jenderal ini dan para purnawirawan perwira-perwira tinggi TNI. Proses di Pilpres kemarin disadari ada yang tidak sesuai, makanya beberapa purnawirawan meminta MPR kudu ngambil sikap. Kalau konstitusi mau dijaga, proses yang dilewati salah, ya harus dikembalikan ke jalan yang benar, yang sebenar-benarnya. Nah, surat aspirasi para purnawirawan sudah diserahkan itu. Diberikan kepada DPR. Pihak Sekjen DPR telah meneruskan aspirasi ke MPR. Sekarang tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh para petinggi MPR. Oh iya ini, saya sampai lupa ini. Siapakah purnawirawan yang bekas menteri itu yang ikut menandatangani? Dia adalah Pak Jenderal TNI Fakhrul Razi. Mungkin orang tidak banyak ingat. Ini silakan dicek saja. Dia sempat pegang Menteri Agama meski setahun lebih sedikit. Dari awal periode kedua Pak Jokowi sampai 23 Desember 2020, posisinya diganti dengan Gus Yakut yang sekarang mbuh nengendi. Karena terkejar-kejar kasus korupsi. Loh, bayangkan loh, ini bekas orang dekatnya Jokowi juga. Sampai ikut tanda tangan aspirasi forum TNI. Nek gak sangat-sangat keterlaluan, kekeliruannya dan pelanggarannya, gak akan dia ikut tanda tangan. Pak Fakhrul itu tidak pula wong sembarangan loh. Pernah jadi Sekjen Departemen Pertahanan, terus jadi Wakil Panglima TNI.
Apa Pak Fakhrul saja, Jenderal TNI yang meminta Gibran diganti? Waduh, sih banyak. Contohnya ada Marsikal Hanafi Asnan, bekas Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terus ada Jenderal Tiasno Sudarto, bekas Kabais, terus Kepala Staf Angkatan Darat. Ada pula Laksmana Slamet Subianto, Wakil Gubernur Lemhanas dan mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Banyak yang lain yang juga ex-jenderal, ex-marskal, ex-laksamana. Ning kan rata sebut nih kabeh. Panjang. Nek ngompol jam sekolah iso iso kaya krungu gurune ngabsen muridnya itu. Loh setidaknya loh para purnawirawan itu sudah bersuara sebagaimana yang seharusnya. Kan ya kayak ngumpul gini nih. Kayak aku ini loh. Tiap hari ngupas apa yang tidak sepatutnya. Dan apa yang tidak semestinya. Apa ada yang berubah? Pasti ada walaupun sedikit. Namanya ikhtiar, usaha. Bukan buat dipuji atau dapat keuntungan. Dekat dengan penguasa misalnya. Tujuannya juga bukan buat nyadarkan para elit, para politisi. Oh, wes mereka itu jublek kok. Wes apa ya? Regetane wes ngetel gitu lah. Ibarat besi itu steyengan berkarat parah, jadi susah untuk memberikan penyadaran pada politisi-politisi dan para elit itu. Hanya kita sebagai manusia dilahirkan kan ya buat berjuang. Selama masih ada tenaga dan kesempatan, suara-suara ini tak akan bisa dibungkam. Perjuangkan itu bukan kayak balik telapak tangan, gerimbiang, tapi bukan pula serba mustahil. Zaman Orde Baru, siapa yang waktu itu mikir Pak Harto mau mundur? Gak ada. Sekuat itu Pak Harto. Ternyata bisa juga jatuh. Nah sekarang kita mesti punya keyakinan yang sama. Terus saja bersuara. Suara yang baik, suara yang jujur. Demi negara dan bangsa ini. Pak Jenderal Fakhrul Razi, selain pernah jadi Menteri Agama, itu ya ex-Wonder Bravo 5. Tim sukses yang mendukung Jokowi Kiai Ma'ruf waktu itu. Dan saya waktu itu juga ikut mengamati juga di Bravo 5 itu. Itu ada Opung Lohut juga itu. Berarti Pak Fakhrul sebelumnya genah ngerti siapa Jokowi. Tahu Gibran kayak apa dong, tahu. Paham dia. Kenapa dulu bergabung ke Jokowi? Tinimbang ke Prabowo Sandi. Yang jelas-jelas background-nya TNI. Nah, salah satu aspirasi yang sekarang sedang diperjuangkan, meminta buat mengganti Wapres, berarti kan bisa diartikan dia tidak respect dengan expose-nya itu. Iya toh, gampang mikirnya. Jangan mengatakan nanti wow bukan itu benci, fitnah, sakit hati, enggak. Oh, bukan memberikan pendapat sejujur-jujurnya. Tidak ada hal-hal yang lain di pikiran kawan. Hanya agar masyarakat semakin paham dan cerdas. Orang yang kemudian berbalik tidak mendukung itu sebagai salah satu hal yang wajar. Apalagi di politik dan politik Indonesia yang sekarang semakin bosok ini. Kawan melihatnya sih kayak enggak rela. Nanti perjalanan bangsa di masa depan makin salah jalan. Meski pahit, terjal, dan berkonsekuensi, para purnawirawan itu paham atas sikap yang diambilnya. Dan itu mereka sudah paham. Nah, awes gak berharap jabatan apapun mereka itu. Kan sudah purnawirawan. Tinggal menerima sisa hidupnya untuk momong putu. Tetapi dalam hatinya, pikiran mereka, dia masih punya tanggung jawab untuk mengamankan, untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Dan mereka tidak pula sedang dipengaruhi kelompok-kelompok tertentu loh, para purnawirawan TNI ini. Wong para purnawirawan itu juga tidak dekat dengan partai-partai politik. Tidakkah sikap mereka mencerminkan sikap peduli, perhatian, dan mengembalikan konstitusi pada tempat yang semula? Jujur mereka. Tapi ya itu tadi, bagi para penjilat, para pendukung, para bansoser, tertutup matanya dengan hal-hal seperti ini. Pokoknya apik. Iya tak?
Lah pasti para anggota Forum Purnawirawan itu sebelum memutuskan bersuara itu debatnya genah kencang. Untuk memutuskan mengajukan pemazulan Wapres itu, wow, pasti banyak berdebat. Dan diputuskan dengan sebuah kesepakatan bahwa ini harus diambil untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Di antara mereka pasti awalnya banyak yang nggak setuju, pasti. Takut dikira punya kepentingan politik. Tapi nyatanya mereka ya buat surat aspirasi, dikirim ke institusi resmi. Nah, mereka kan nggak terlihat mau bicara di media. TV berita macam Metro TV, TV One, Kompas TV, CNN. Pasti pada ngontak tuh. Mengajukan ada perwakilan Forum Purnawirawan TNI buat bicara. Nyatanya nggak ada yang dari mereka nongol juga. Artinya mereka jujur dari hati nurani. Bukan untuk kepentingan dia. Bukan supaya mereka tambah keren, tambah terkenal, enggak mereka. Dari hati nurani paling dalam para purnawirawan jenderal ini untuk bangsa dan negara ini. Tidak munculnya perwakilan Forum Purnawirawan TNI di media. Bukan berarti nggak bisa debat, enggak. Mungkin jagani, biar nggak malah menimbulkan polemik. Yang penting, substansinya sudah dikerjakan, sudah cukup. Bekas prajurit-prajurit itu paling tidak nyaman melihat sesuatu yang tidak semestinya. Itu membuat mereka kemudian merasa punya tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi. Ya sama kayak Begawan ini. Sejak awal karir Jokowi hingga 2022. Ya akhirlah. Itu tak anggap saya lurus. Lah kok akhirnya belok. Beloknya nek kanan rada lumayan itu. Beloknya kiri. Masa yang kayak gitu mau tetap tak dukung. Ya tak kritik gitu. Saya ini pendukung profesional, bukan penjilat. Ketika yang tak dukung lurus, saya support. Ketika berbelok tidak memihak pada rakyat, ya tak kritik. Bukan membenci, beda. Kadang heran juga sama para haters ini. Dan fansnya Jokowi. Dukungan pada seorang di politik itu tidak pada individunya, melainkan sikap serta kebijakannya harusnya. Kecuali kalau cuma dukungan karena sembako, karena jabatan, seperti itu. Para ketua-ketua relawan itu nyara dikai jabatan mutung itu pendukungan yang penuh cita-cita buat dirinya saja, bukan untuk negara dan bangsa ini. Dukungan pada seorang di politik itu bukan cinta kita pada istri dan anak-anak seperti itu, enggak. Yang baik buruknya mereka kita mesti terima itu. Bahkan bila mereka bersalah ke orang lain, kita siap nanggung akibatnya atas itu semua. Yang penting kesalahan itu bukan karena kesengajaan. Dukungan pada seseorang di politik itu juga bukan agama. Duduk keyakinan, apalagi iman pada Tuhan, terlalu jauh. Kalau agama, keyakinan, iman itu prinsip. Susah banget berubah. Sehingga rasa cinta Handar Beni memiliki pada makhluk Tuhan hanya tak berikan buat istri dan anak-anak saja. Bila sama orang lain yang tak ugemi itu tindakannya, perilakunya, omongannya. Omongannya tokoh politik. Sepanjang tidak merugikan rakyat, tidak ngidak-idak konstitusi, tak belani. Iya, mau dari partai manapun dia gak urus. Yang sekarang Kang Demul ketika berbuat bagus untuk rakyat, saya support. Bukan menyanjung loh saya, bukan memuja, enggak, support. Akan menjadi contoh bagi kepala negara daerah, kepala daerah yang lain. Tapi kalau sudah belok, apalagi sampai melakukan hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan, konstitusi, sikat, saya kritik. Jangan sampai dukungan kita itu karena orangnya, sosoknya, apalagi nama orang. Justru bila masih ngebela Jokowi, ya saya belangsak nih omonganku ini. Mungkin secara kalkulasi politik, hasil pemilu sama pilpres yang kemarin, Begawan kalah. Tapi hati nurani plong, ini ayam, tenang. Kemenangan hati nurani itu jauh lebih penting. Buktinya, ya Forum Purnawirawan TNI tadi untuk meminta Gibran buat dimajulkan, untuk diganti.
Tidakkah itu menggambarkan ada cacat prosedur dalam kontestasi kemarin? Dan untungnya dulu bela Jokowi tidak ada kompensasi. Jadi ya los wae buat tidak ngedukung dia lagi. Saya nggak mau, saya dukung urunan gitu. Untuk meletakkan seorang pemimpin buat rakyatnya. Tapi apa hasilnya? Zong. Akhirnya bubruk, hancur-hancuran. Lihat saja sekarang. Siapa para pendukung Jokowi, para relawannya yang masih tang-tang cerit di medsos? Saya habis. Teman saya banyak, ratusan ribuan bahkan. Gen Z, Gen milenial, anak-anak muda yang sempat bersuara buat ngusung Gibran kemarin. Ada yang membantah aspirasi para purnawirawan itu? Enggak ada. Enggak ada. Di berbagai platform medsos, hampir belum tak temukan ada anak muda yang pasang badan tetap ngedukung Gibran. Siapa yang paling getol? Bersuara kencang, berada paling depan. Buat berdiskusi sama berdebat sama para purnawirawan TNI. Sopo ayo? Oh ada deh. Itu dari Projo itu. Ya aja, kalau Projo itu jangan dimasukkan dalam perhitungan dukungan. Itu bukan lagi mendukung kalau Projo itu. Karena hubungannya dengan jabatan. Menurut mereka, aspirasi para purnawirawan itu hanya buat gaduh. Itu mereka yang ngomong. Gaduh gimana bos? Yang dikirim itu surat loh. Bukan demo loh. Apa Projo nggak ngerti yang namanya surat itu yang gak ngandung bebunyian. Kok bilangnya bikin gaduh ini. Ya inilah. Kalau sekelas pendukung itu ya kayak gini. Loh, para purnawirawan TNI gak turun ke jalan loh, gak pakai toa, menembakkan senjata mereka atau ngangkut sonhorak buat orasi 24 jam gak ada. Gaduhnya di mana bos? Uang di DPR hanya buat nyerahin surat, masa bikin gaduh? Ini menandakan ada kekalutan, ketakutan, kekhawatiran dari pembela-pembela Wapres. Takut apaan? Ya takut para wakil rakyat kemudian memproses aspirasi itu. Kan tinggal sama-sama nunggu. Apa yang mau direspon sama pemimpin MPR? Substansi protes para purnawirawan TNI itu. Lah tentang prosedur terpilihnya Wapres, mau ditutupi bagaimanapun, terpilihnya Gibran tetap membawa cacat konstitusi dalam sejarah ketatanegaraan kita. Kalau ada yang bilang enggak, berarti embuh itu. Parah sudah itu kalau mau tidak mau, suka tidak suka. Kan kenyataannya memang begitu. Dan ini jadi sesuatu yang menyedihkan bagi masa depan bangsa. Agar tidak jadi catatan buruk, para purnawirawan mengajak kita semua. Yuk benahi sekarang. Agar anak cucu kita membaca sejarah tidak penuh kebingungan. Wong ono kesalahan kok yo dibiarkan sampai tuntas jabatan iki piye ceritane. Berarti ikut bagian dari yang nggak benar itu. Kita harus luruskan. Kita dukung para purnawirawan TNI yang punya hati tulus untuk membenahi, menyelamatkan negara ini dari bobroknya demokrasi, bobroknya ketatanegaraan yang saat ini sedang berlangsung. Jangan salah paham. Ini pendapat umum kawan. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol darat.